Apa itu stoikiometri? Stoikiometri itu sederhananya adalah ilmu yang mempelajari hubungan dengan zat dalam reaksi kimia. Dengan stoikiometri kita bisa jawab pertanyaan kayak berapa gram reaktan yang dibutuhkan, berapa mol produk yang dihasilkan, dan mana reaktan yang habis duluan. Nah, jadi intinya stoikiometri itu adalah matematikanya reaksi kimia. Yang kedua, kenapa harus menyetarakan persamaan reaksi kimia? Semua perhitungan stoikiometri harus dimulai dari persamaan reaksi yang sudah setara. Karena menurut hukum kekekalan massa, jumlah atom sebelumnya dan sesudah reaksi harus sama. Contoh persamaan reaksinya adalah Fe direaksikan dengan O2 menghasilkan Fe2O2. Fe2O3. Belum setara nih. Nah, setelah disetarakannya, jadilah 4 Fe direaksikan dengan 3O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Nah, angka 4, 3, 2 inilah yang nanti dipakai buat perbandingan mol. Nah, selanjutnya adalah konsep mol. Mol itu satuan standar buat menghitung jumlah partikel. 1 mol itu setara dengan 6022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Nah, di mana rumus dasar molnya itu adalah N sama dengan M kecil dibagi M besar. Yang di mana N sama dengan mol, M kecil sama dengan massa atau gram, dan M besar adalah massa molar yang disebut dari tabel periodik. Selanjutnya adalah perbandingan koefisien. Koefisien itu angka di depan zat pada persamaan reaksi. Angka itu menunjukkan perbandingan mol. Nah, di sini contohnya itu 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O, yang dimana artinya 2 mol H2 bereaksi dengan 1 mol O2 menghasilkan 2 mol H2O. Misal punya 5 mol O2, ditanya berapa mol H2 yang terbentuk. Langsung aja dikaliin nih, 5 mol O2 ini dikaliin sama 2 mol H2O yang dibagi sama 1 mol O2. Jadi hasilnya 10 mol H2O. Selanjutnya ada reaktan pembatas. Kalau jumlah reaktannya nggak pas, salah satu bisa habis duluan. Itulah reaktan pembatas. Cara nyari reaktan pembatasnya, yang pertama adalah bagi jumlah mol tiap reaktan dengan koefisiennya. Yang kedua, nilai paling kecil adalah reaktan pembatas. Nah, contohnya nih, misal ada 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Punya 6 mol H2 dan 4 mol O2. Kita hitung ya, H2 ini sama dengan 6 mol dibagi 2 dari koefisien si H sama dengan 3. Nah, O2 itu punya 4 mol yang dibagi sama 1 mol dari koefisiennya si O, yaitu 4. Yang paling kecil adalah 3. Jadi, H2 adalah reaktan pembatas. Selanjutnya ada stoikiometri massa. Kalau yang ditanya massa, pakai rumus massa sama dengan mol dikali massa molar. Biasanya alurnya nih, massa dijadiin ke mol, habis itu perbandingan koefisien, terus ke mol, terus ke massa lagi. Nah, jadi misal nih contohnya kayak gini, 2 Mg atau magnesium ditambah O2 atau oksigen menghasilkan 2 MgO. Punya 48 gram Mg, massa molar Mg sama dengan 24 gram atau mol, dan mol Mg sama dengan 48 dibagi 24 sama dengan 2 mol. Perbandingan Mg dibagi MgO sama dengan 2:2. Mol MgO sama dengan 2 mol. Massa molar MgO sama dengan 24 ditambah 16 sama dengan 40 G per mol, dan massa MgO sama dengan 2 dikali 40 sama dengan 80 gram kuadrat. Oke, last yaitu stoikiometri gas. Untuk gas, perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien, asalkan kondisi gasnya sama. Nah, contoh nih, ada N2 ditambah sama 3H2 menghasilkan 2NH3. Perbandingan volumenya yang langsung aja 1 dibanding 3 dibanding 2. Kalau punya 30 liter H2, berarti 30 liter dikali 2 dibanding 3 sama dengan 20 liter NH3. Ya, gini. Jadi, kesimpulannya untuk menguasai stoikiometri, ikuti langkah ini ya teman-teman. Yang pertama, setarakan persamaan reaksi. Kedua, ubah semua ke mol. Ketiga,
ketiga, pakai perbandingan koefisien. Keempat, tentukan reaktan pembatas. Dan 5, ubah lagi kesatuan yang diminta. Sekian dari saya, Cut Fatia Buraira, saya pamit undur diri.